Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Syekh Siti Jenar bernama kecil Sayyid Hasan Ali Al-Husain, putra dari Syekh Datuk Soleh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jamaluddin Husain, seorang ulama di Malaka. Beliau lahir pada tahun 829 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1426 Masehi di Cirebon. Sebutan Sayyid di sini menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki garis silsilah yang sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar memiliki pemikiran yang dinilai lumayan berbeda dengan ajaran Islam saat itu yang dianut oleh kalangan kerajaan di Nusantara. Hal itu dikarenakan ia mencoba menyusun ajaran tasawuf dengan filsafat hidup, sehingga memiliki perbedaan dengan ajaran yang diajarkan oleh para wali, di mana ajaran Islam lebih cenderung ke arah syariat. Bahkan dapat dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar sudah memiliki pemikiran ini semenjak beliau menuntut ilmu di kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan abad ke-16 di saat beliau berguru kepada Syekh Ahmad. Syekh Siti Jenar mengajarkan Islam yang esoteris, di mana bersifat sofistik dan sangat terbuka akan kearifan agama. Beliau juga mengaplikasikan ajaran arketisme ke dalam lingkungan kehidupannya, juga dalam tatanan politik. Dikarenakan Syekh Siti Jenar memiliki pemikiran yang dianggap berbeda, menjadikan ajaran sufinya dilarang untuk disebarkan kepada masyarakat awam, karena dikhawatirkan malah menyesatkan mereka. Syekh Siti Jenar mengaitkan pemikirannya dengan ajaran Islam, Hindu, Buddha dan filsafat Jawa. Tuhan dalam pemikiran Syekh Siti Jenar tak bisa dijelaskan, karena manusia hanya makhluk biasa. Indra manusia tak akan pernah bisa mengungkap esensi Tuhan sebenarnya. Lalu beliau memahamkan bahwa manusia adalah bagian dari Tuhan. Ruh pertama ditiupkan kepada Nabi Adam. Disinilah awal mula pemikiran beliau bahwa semua yang ada di alam semesta adalah bagian dari Tuhan. Di sini beliau menyandarkan dengan manunggaling Kawula Gusti dalam hal ketuhanan. Semua yang ada di alam semesta ini berupa mayat. Pemahaman konsep Syekh Siti Jenar yaitu hidup adalah kematian dan kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian, di mana tidak terikat jasad, karena jasad akan menyatu dengan tanah. Alam kubur menurut Syekh Siti Jenar berasal dari bahasa Arab qabara, yang artinya memendam, menyembunyikan, atau tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Kehidupan di mana tempat yang banyak orang menyembunyikan kejahatannya yang merugikan orang lain dan tak mau mengakuinya. Syekh Siti Jenar menciptakan naskah klasik yang terdiri dari 15 pupuh atau 15 bagian berjudul Serat Syekh Siti Jenar, merupakan tembang bahasa Jawa
Dalam serat beliau berisi beberapa pandangan beliau. Beliau juga memiliki ajaran yang dikenal dengan nama Manunggaling Kawula Gusti, di mana dalam suluknya terbagi ke dalam dua pembahasan, yaitu hakikat manusia dan kiamat. Pemikiran Syekh Siti Jenar mengenai jiwa merupakan suara hati yang diungkapkan dari Tuhan. Di sini beliau memahamkan dengan rasa manunggal. Hal ini disandarkan dengan Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kemudian pemikiran tentang surga dan neraka yang berisi kesusahan dan kesenangan disandarkan juga pada Quran surah Az-Zumar ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan yang dinamakan Manunggaling Kawula Gusti. Dalam konsep ini, pemikiran beliau tak jauh dengan doktrin ajaran Ibnu Arabi, yaitu paham wahdatul wujud, di mana terdapat relasi antara makhluk dan penciptanya. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai masa itu. Bahkan Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati karena dituduh membawa ajaran sesat. Sama halnya seperti hal yang terjadi pada seorang tokoh sufi bernama Hamzah Fansuri dalam ajarannya, yaitu wahdatul wujud. Ajaran Syekh Siti Jenar juga kerap disamakan dengan ajaran tokoh sufi, yaitu Al-Hallaj, yang dikenal dengan hulul, pemahaman yang hampir sama mengenai Tuhan, yaitu Datuk Abu Lung, Al-Hallaj, Abu Yazid, dan Ibnu Arabi. Sahabat dalam surga rahimakumullah, dikutip dari sebuah tulisan berjudul Syekh Siti Jenar, Pemikiran dan Ajarannya. Berikut ini adalah 7 pemikiran Syekh Siti Jenar yang membahas ketuhanan, manusia, dan kehidupan. Sahabat dalam surga rahimakumullah. Yang pertama, Tuhan menurut Syekh Siti Jenar. Pemikiran Syekh Siti Jenar tentang Tuhan berkaitan dengan konsep Manunggaling Kawula Gusti yang menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam konsep tersebut, manusia dipandang sebagai manifestasi zat Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia menurut Syekh Siti Jenar. Pandangan Syekh Siti Jenar mengenai manusia, yaitu setiap individu memiliki fitrah keagungan dan kemuliaan yang disebut sebagai adi manusia, al-insanul kamil. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi wakilnya di bumi. Kemudian yang ketiga, jiwa menurut Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, jiwa merupakan suara hati nurani
yang menjadi ekspresi dari zat Tuhan. Sebab itu, jiwa menjadi ungkapan kehendak Tuhan yang harus dipatuhi dan diikuti. Kemudian yang keempat, alam semesta menurut Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos atau jagat besar yang setara dengan mikrokosmos atau manusia. Menurutnya, manusia dan alam semesta tidaklah kekal atau fana yang kemudian akan mengalami kerusakan. Kemudian yang kelima, akal menurut Syekh Siti Jenar. Akal menurut Syekh Siti Jenar bekerja dengan intuisi yang mempengaruhi tata aturan formal syariah. Pandangan ini menekankan akal sebagai pedoman hidup. Namun di sisi lain, ia merujuk pada kehendak dan angan-angan yang menurutnya tidak dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian yang keenam, kehidupan menurut Syekh Siti Jenar. Bagi Syekh Siti Jenar, pemahaman tentang hidup dan cara menjalaninya merupakan konsep yang sulit dicerna. Pemikiran ini berkaitan dengan kebenaran intuitif sebagai dasar perilaku manusia yang hanya dapat diperoleh melalui pencapaian kesadaran diri. Kemudian yang ketujuh, tindakan manusia menurut Syekh Siti Jenar. Pandangan Syekh Siti Jenar mengenai tindakan manusia merupakan kehendak yang sejalan dengan pandangan Jabariyah. Namun, ia juga menyatakan bahwa jika Allah hadir bersama manusia, manusia akan bertindak dengan baik. Manusia akan membersihkan diri dari kehidupan yang terkontaminasi dengan hawa nafsu. Sahabat dalam surga rahimakumullah. Kemudian dalam kisahnya, ajarannya yang paling kontroversial adalah terkait konsep hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat. Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa kehidupan manusia di dunia sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut kematian oleh pendapat umum justru ia sebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Meski ajarannya dianggap kontroversial, Syekh Siti Jenar juga memiliki ajaran yang dapat diterima secara umum. Demikianlah sahabat kalam surga rahimakumullah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.